Oke, kita langsung bahas. China lagi menyerap para ahli militer Jepang yang sudah pensiun. Dan ini bisa dibilang adalah sebuah ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada serangan militer secara langsung. Penting banget buat dicatat ya. Ini bukan kasus spionase. Ancaman yang kita hadapi ini sifatnya legal, sangat senyap, dan yang paling bahaya, dampaknya bisa jadi nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Apa sih bedanya antara spionase ilegal yang biasa kita dengar dengan ancaman unik yang satu ini? Ini nih inti masalahnya. Gini, di satu sisi kan ada spionase ilegal ya, kayak mencuri dokumen rahasia, dan itu jelas melanggar hukum. Tapi yang kita omongin sekarang tuh beda banget. Ini soal transfer pengetahuan yang 100% legal, lewat kontrak konsultasi biasa. Nggak ada hukum yang dilanggar sama sekali. Jadi, bahaya sesungguhnya itu bukan soal kehilangan data atau dokumen. Bukan itu. Tapi ini soal menyerap cara berpikirnya. Mulai dari filosofi di balik desain senjata, doktrin operasional di lapangan, sampai kebiasaan-kebiasaan dalam mengambil keputusan saat genting. Otaknya yang diambil, bukan kertasnya. Terus, siapa dong yang jadi target utama dalam operasi senyap ini? Otak siapa sebenarnya yang mereka incar? Profil pertama ini dia, pensiunan perwira pasukan bela diri Jepang atau SDF. Pangkatnya udah senior, kolonel gitu. Kenapa mereka berharga? Bukan karena dokumen yang mereka pegang, tapi karena pengalaman di kepala mereka. Coba bayangin, mereka udah ratusan kali menjalankan simulasi perang. Mereka tahu persis apa yang Jepang takutkan dan antisipasi. Informasi itu nilainya luar biasa. Profil kedua, nggak kalah penting, adalah para insinyur pertahanan senior. Mereka ini otaknya industri pertahanan. Mereka udah ngenulis kode atau gambar skema lagi. Tugas mereka lebih tinggi dari itu. Mereka tahu di mana letak tombol matinya sebuah sistem. Titik-titik kegagalan kritis yang kalau diserang seluruh sistem bisa langsung lumpuh. Sekarang, bagian yang paling menarik. Gimana cara mereka merekrut orang-orang ini? Ternyata caranya itu halus banget. Nyaris nggak kelihatan. Ada polanya, semacam corong perekrutan gitu. Langkah pertama, kontak awal. Biasanya lewat LinkedIn, ngajaknya ngobrolin soal penanggulangan bencana. Terdengar aman kan? Lalu langkah kedua, pertemuan santai. Ngobrol-ngobrol biasa aja, nggak ada yang rahasia. Baru deh di langkah ketiga, masuk ke riset mendalam, di mana pertanyaan-pertanyaan strategis mulai muncul. Contoh pertanyaannya kayak gini nih. Kalau komunikasi putus, seberapa besar sih kebebasan yang dikasih ke unit di lapangan? Kelihatannya sepele ya, tapi pertanyaan ini bukan buat cari tahu data teknis. Ini untuk menggali budaya komando, cara organisasi militer Jepang berpikir dan bereaksi di bawah tekanan. Dan ini sekali lagi membuktikan hadiah utamanya itu bukan informasi di atas kertas, tapi pemahaman mendalam soal budaya organisasi itu sendiri. Aturan-aturan gak tertulis, kebiasaan, refleks, itulah yang mereka kejar. Oke, jadi buat apa semua ini? Apa tujuan akhirnya? Nah, kerusakan dari transfer pengetahuan ini nggak akan kelihatan sekarang. Sama sekali. Kerusakan sebenarnya baru akan terungkap pas krisis beneran terjadi. Ini dia pengetahuan fatal nomor 1. Titik penundaan keputusan. Lawan jadi tahu persis siapa yang harus kasih lampu hijau, di mana biasanya ada macet antara pimpinan politik dan militer. Mereka jadi bisa mengeksploitasi celah ini untuk memperlambat respon Jepang di 24 jam pertama yang paling krusial. Pengetahuan fatal nomor 2. Batasan operasional. Ini bukan soal kelemahan senjata, tapi soal batas maksimalnya. Misalnya, gimana performa alat di kondisi kelembaban tinggi atau kena air garam terus-menerus. Lawan jadi tahu cara mematikan senjata canggih Jepang tanpa perlu menembaknya sama sekali, cukup dengan menciptakan kondisi yang tepat. Dan yang ketiga, ini yang paling dalam, garis yang nggak akan dilewati. Lawan jadi paham, apa bedanya antara skenario latihan perang dengan apa yang sebenarnya nggak akan pernah dilakukan Jepang dalam konflik nyata. Mereka jadi tahu, keraguan tersembunyi yang bisa melumpuhkan seluruh pasukan. Selama masa damai, semua kerusakan ini nggak kelihatan. Semuanya berjalan normal. Jadi, pertanyaannya, kapan kita baru sadar kalau ada yang salah? Jawabannya, di momen yang paling buruk. Ketika krisis pecah, senjata siap, personel siaga, tapi keputusannya telat, koordinasinya berantakan, dan unit-unit di lapangan nggak berfungsi semestinya. Di saat itulah semua orang akan bertanya-tanya, kok bisa lawan kita tahu persis kelemahan kita? Oke, setelah tahu masalahnya, kita nggak bisa berhenti di situ. Kita harus lihat solusinya. Dan solusinya harus sistemik, bukan cuma sekedar emosi atau sentimen.
Ancaman kayak gini nggak bisa dilawan pakai sentimen anti-asing atau emosi sesaat. Nggak akan efektif. Yang dibutuhkan adalah desain sistem yang cerdas, semacam pertahanan bawaan yang otomatis melindungi aset pengetahuan ini. Solusi pertama, buat aturan pengetahuan kuasi rahasia. Artinya, selama, katakanlah 10 tahun setelah pensiun, semua pengetahuan pengalaman yang ada di kepala pensiunan itu dianggap sensitif. Ini bukan cuma dokumen tertulis loh, tapi juga wawasan dari simulasi perang dan doktrin operasional. Solusi kedua, wajibkan para pensiunan ini untuk lapor mereka kerja di mana setelah pensiun. Di negara mana, sektor apa. Kenapa? Karena transparansi itu sendiri bisa jadi pencegah yang ampuh. Kalau semua orang tahu, niat buruk jadi lebih susah disembunyikan. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, perkuat institusi di dalam negeri. Buat dan danai lembaga-lembaga riset pertahanan atau think tank. Tujuannya apa? Supaya para ahli ini punya rumah di dalam negeri, agar pengetahuan mereka tetap beredar di dalam ekosistem pertahanan Jepang sendiri. Penting untuk dipahami ya, ini bukan soal spionase klasik. Orang-orang yang direkrut ini mungkin niatnya baik, cuma cari pilihan karir baru. Tapi, kalau dilihat secara keseluruhan, efek kolektifnya adalah mereka sedang mengajari negara lain cara yang paling presisi untuk mengalahkan Jepang. Jadi, kesimpulan akhirnya begini, keamanan nasional itu ternyata nggak cuma ditentukan oleh seberapa canggih senjata kita, tapi juga oleh bagaimana sebuah negara mendesain aliran pengetahuan manusianya. Siapa yang bisa mengendalikan aliran otak ini, dialah yang akan punya keunggulan di masa depan.